Iya, gue minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Piece, oke? Pada kesempatan kali ini, Mr. K bakal nge-breakdown 10 pertarungan terbesar yang pernah dialami oleh para Yonko. Dengan catatannya, mereka telah menyandang nama Yonko. Yang notabene ya, gelar ini ada sejak era kejayaan bajak laut. Ada pertarungan antar Yonko melawan Admiral sampai melawan nama-nama keren lainnya. Semua pertarungan itu menunjukkan kelas para Yonko serta berdampak besar bagi cerita One Piece. Lalu pertarungan apa aja kayak gitu? Serta gimana dampak yang diberikan? Ya, sebelum bisa kita bahas seperti biasa, monggo pencet like-nya rek, karena like Anda itu membuat semangat 45. Monggo. Number 1, Shanks melawan Shirohige. Pertama, kita buka dengan pertarungan yang melibatkan dua pihak di mana mereka sama-sama telah memiliki gelar Yonko. Mereka adalah Shanks dan Edward Newgate. Momen ini terjadi di episode 316. Keduanya melakukan pertemuan yang bukan hanya sekedar reunian, melainkan ada hal penting yang dibicarakan. Shanks udah open taunting duluan dengan memamerkan kemampuan hakinya yang membuat beberapa anak buah Shirohige tumbang. Lalu obrolan awalnya pun berjalan lancar, menyenangkan pula. Apalagi Shanks bawa oleh-oleh sake buat Shirohige. Namun arah pembicaraan berubah ketika Shanks menyampaikan maksud kunjungannya untuk memberi saran agar Ace tak usah mengejar Kurohige. Nah, Shirohige tidak terima urusan armadanya diikut campurin oleh Shanks serta meyakini ya keputusan itu tak salah. Karena Kurohige perlu diberi pelajaran. Lalu ya, pertarungan keduanya terjadi, saling beradu haki hingga membuat fenomena langit terbelah. Dan hasil dari pertarungan ini sepertinya imbang rek. Tapi dampaknya ya, kita tahu kan nasihat Shanks bukan sembarang nasihat yang sayangnya ya diabaikan oleh Shirohige, menjadikan efek domino panjang sampai ke insiden Marineford. Shanks versus Kaido. Kedua pertarungan antara para Yonko lagi ya. Kali ini melibatkan Shanks menghadapi Kaido. Pertarungan ini tidak ditunjukkan bagaimana detailnya, dan semoga kalian gak terantrum soal fakta ini ya. Momen ini terjadi tepat sebelum kejadian perang di Marineford pecah. Shanks dengan sengaja menghalangi Kaido agar tak datang ke Marineford. Lalu untuk hasil pertarungannya, lagi-lagi ya nampaknya Shanks berhasil mengimbangi Kaido. Apalagi sepertinya ini pertarungan para kru ya, alias para kru Akademi Pirates langsung turun tangan. Ya mau bagaimanapun hasilnya, intinya ya Shanks berhasil menahan Kaido untuk datang ke Marineford. Coba bayangin semisal Kaido beneran datang, apa nggak makin keobrak-abrik itu Marineford sama Kaido. Gilanya lagi selepas pertarungannya, tak lama kemudian Shanks menyusul ke Marineford. Dan ini menjadi salah satu misteri mengapa Shanks bisa datang secepat itu. Selanjutnya pertarungan Yonko Shirohige melawan salah satu Admiral Marine Akainu. Salah satu pertarungan terbesar dalam era kejayaan bajak laut terjadi di Marineford, melibatkan Shirohige Pirates yang berusaha menghentikan upaya pengeksekusian mati Ace oleh Marine. Pertarungan berjalan begitu luar biasa, bahkan Shirohige berhasil membuat guncangan besar dengan kekuatannya. Alhasil ya, pertarungannya melawan Akainu tak terelakkan. Keduanya bertarung dengan kekuatan penuh. Akainu tak tanggung-tanggung ya dalam memberikan serangan telak, begitupun Shirohige. Mr. K pribadi menilai, walau gak di kondisi terbaiknya, Shirohige sedikit lebih unggul. Sayang aja beliau ke distract banyak hal, sehingga pada akhirnya membuatnya gugur dengan gagah perkasa ya. Terlebih ia memang sengaja mengulur waktu agar anak buahnya bisa kabur. Dan andaikan Shirohige ada di masa prime-nya, kayaknya bisa selesai itu Akainu. Keempat, pertarungan Big Mom melawan Kaido. Ini diibaratkan ya reuni yang sesungguhnya. Kedua orang ini sempat tergabung dalam Rocks Pirates dan memiliki hubungan layaknya guru murid. Big Mom saat itu ke Wano Kuni karena masih berupaya membalas dendam ke Luffy dan kru SAP lainnya akibat momen di Whole Cake Island. Tapi berbagai insiden terjadi. Big Mom terdampar, hilang ingatan lah, dipenjara lah, hingga akhirnya Kaido memastikan sendiri ya pertarungan antar Yonko memang tak bisa diremehin. Again and again ya, ketika para Yonko saling adu kekuatan, disitulah ada pertarungan membelah awan. Ada pemenang dalam pertarungan ini karena mereka berdua memilih damai, kemudian membentuk aliansi untuk mencapai One Piece bersama-sama. Selanjutnya ada pertarungan Yonko dengan para trio supernova, yaitu Law, Kid, dan Luffy. Awalnya mereka semua bertempur dalam satu lokasi, ketambahan Zoro dan Killer pula. Namun diputuskan agar dipisah untuk memperbesar kemungkinan bisa menang.
Big Mom saat itu ya dihadapi oleh Lau dan Kid. Walau dua-duanya saling mempunyai egonya masing-masing, namun keduanya sepakat untuk bekerja sama agar Big Mom bisa dikalahin. Nah, pertarungan panjang terjadi. Meski 2 melawan 1, Big Mom bisa terus mengimbangi ataupun mengungguli duo Lau dan Kid. Sampai kemudian Lau serta Kid memaksa kemampuan terbaik mereka hingga di tahap buah iblis mereka telah awak-kening. Baru dah dengan kerjasama dan teknik unik Lau, Big Mom berhasil tumbang. Posisi Big Mom sebagai Yonko pun hilang saat itu juga. Luffy lawan Kaido. Dan pertarungan ke-6 merupakan lanjutan dari apa yang terjadi di poin selanjutnya, yakni Luffy melawan Kaido. Jelas ini bukan pertarungan yang mudah, apalagi Luffy tercatat sudah kalah sebanyak 3 kali. Satu di pertarungan perdana mereka, kedua ketika Luffy jatuh ke laut, ketiga saat dirusuh sama CP0. Namun Luffy selalu bangkit lagi dan lagi. Bahkan momen Drum of Liberation, Gear 5 muncul ketika Kaido sudah benar-benar mengira Luffy sudah kalah untuk kesekian kalinya. Disinilah arah pertarungan berubah. Dengan kebangkitan kekuatannya yang baru, Luffy berhasil membuat harga diri seorang Yonko Kaido ya runtuh. Hasil pertarungan ini dimenangkan Luffy, menandakannya lepasnya juga belenggu penderitaan Wano Kuri, serta tak ada lagi Yonko Big Mom dan Kaido, membuat dua nama akhirnya naik ke permukaan sebagai Yonko baru, yaitu Clown Buggy dan Luffy. Pertarungan ke-7 kali ini menyorot Yonko Kurohige melawan salah satu mantan Shichibukai, sang ratu bajak laut, Boa Hancock. Pertarungan mereka terjadi di Pulau Kuja. Kala itu Kurohige langsung mendatangi lokasi di mana Boa berada. Di saat yang bersamanya, Marin pun punya tugas menangkap para mantan Shichibukai sehingga ada Koby di sana. Boa dengan mudah mengubah banyak pihak menjadi batu, termasuk anak-anak buah dari milik Kurohige ataupun kru Marin. Boa juga gak butuh banyak upaya dalam melawan Koby. Di sisi Kurohige misalnya ya, ia juga dibingungkan oleh kehebatan Serapim. Makin membuat runyam pertarungan karena Serapim pun menyerang suku Kuja. Pada akhirnya ya, Kurohige berhasil melemahkan Boa dan hampir benar-benar bisa mencuri buah iblisnya, buah Hancock. Namun ragu karena konsekuensi kekuatan buah iblis Boa yang dapat membuat seluruh krunya membatu selamanya. Bahkan pertarungan ini diinterupsi Royal membuat Kurohige dan armadanya langsung melarikan diri sambil menculik Koby. Selanjutnya ada Lau melawan Kurohige. Belum puas lawan mantan Shichibukai, kini Kurohige kembali bertarung dengan salah satu supernova yang nilai beruannya nyentuh 3 miliar, yaitu Trafalgar di Waterloo. Lau di awal terbilang bisa menangani situasi, kekuatan hakinya bahkan cukup hebat dalam menangkal kekuatan buah iblis. Kru Head Pirate yang sempat dikata-katainya rupanya memiliki keahlian dalam berenang. Sayang, semua ini masih belum cukup untuk membuat mereka menang atas Kurohige Pirates. Sebaliknya, Kurohige malah sukses menghancurkan Head Pirates, termasuk kapal selam kebanggaan para Lau dan teman-temannya. Polar Tank harus hancur. Lau hampir diambil buah iblisnya, beruntung Beppo dengan mode sulong sempat untuk membawa kabur Lau. Pertarungan Yonko melawan Supernova juga terjadi di lokasi lainnya, yakni Pulau Elbaf. Kali ini melibatkan Shanks melawan Kid. Tujuan Kid ke Elbaf sepertinya murni mencari petunjuk perihal One Piece. Cuma kayaknya apa saja ya, ada Shanks di sono. Bukannya kapok karena sempat dibuat buntung, malah lanjut part 2. Tanpa pikir panjang ya, Kid kembali menantang Akagami. Nah, dari pembicaraannya, kayaknya Shanks gak terlibat di pertarungan sebelumnya. Tapi karena dengan hakinya ya, ia melihat kekacauan yang diberikan Kid, Shanks memilih untuk turun tangan langsung. Dan mudah saja bagi Shanks, cukup diberi serangan 1 kali Kamusari. Kid serta Killer langsung tumbang saat itu juga. Nah, ini bukannya balas dendam, yang ada malah makin dipermalukan. And last, pertarungan yang ada di Arc Egghead, pihak Yonko dan pihak Marin tingkat Admiral. Luffy melawan Admiral Kizaru. Pertarungan ini terjadi karena Luffy memutuskan untuk membantu pelarian Dr. Vegapunk, sedangkan Kizaru sebaliknya, ia punya misi menghabisi Dr. Vegapunk, apalagi misi ini datang langsung dari Gorose. Pertarungan mereka jelas mengingatkan kita pada momen di Sabaudi, tapi bedanya ya, Luffy sudah jadi jauh lebih kuat lagi. Bener aja sih, Luffy dengan Gear 5 berhasil membuat kerepotan Kizaru, Gak cuman itu ya, pertarungan ini pun bisa dibilang dimenangkan oleh Luffy. Tetapi ya, segala sesuatunya masih tak berjalan mulus, karena tak lama lagi ya, pertarungan ini ya bakal dapat tambahan Gorose. Ya untungnya ya, Kuma udah datang. Kita tinggal lihat aja ke depan Arc Egghead ini kayak gimana.
Nah itu dia Rek, 10 pertarungan terbesar yang melibatkan para Yonko. Mana yang jadi favorit kalian atau mungkin ada yang bisa kelewatkan? Silahkan cicit cuit di dalam komentar, oke? So, see you next time. Adios di Karamelos, stay safe everyone. Salam Adibaria.